Jazakillah khairan katsiran Aisyah. Masya Allah. Baiklah, Dokter Messi. Bagaimana Dok kabarnya pada dengan segala hormat kami Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Tadi sudah dimulai dari Aisyah, mohon maaf karena terlambat karena memang tadi harusnya pertama tapi qadarullah Bunda seorang dokter kandungan jadi unpredictable time untuk bekerja. Ya, semoga dimaklumin ya. Bismillah. Jadi di sini Bunda akan coba share topik hari ini kan imunitas kuat juga infeksi virus ya. Jadi kita langsung berbagi saja ya melalui share screen. Ya, insya Allah. Sudah tampak ya? Uci, sudah tampak ya Uci? Alhamdulillah udah tampak. Oh iya, baik. Jadi obat tradisional untuk daya tahan tubuh. Ini saya ambil referensinya dari suatu buku sakunya Badan POM ya. Jadi kita kan rujukan dari apapun keamanan, apapun itu obat tradisional, obat herbal terstandar atau fitofarmaka. Nanti saya share supaya nanti para sahabat menjamu yang ikut yang ikut acara webinar hari ini tidak merasa sangat asing gitu ya. Jadi mulai mengenali gimana sih tentang obat herbal gitu. Obat tradisional ya, kita bilang jamu gitu ya atau apapun lah yang sama gitu, similar tuh. Istilahnya adalah bahan ramuan, bahan berupa tumbuhan atau juga bahan hewan atau bahan mineral, sediaan sari atau sebutnya galenik atau campuran dari bahan yang secara bahan alami tentunya ya, secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi obat tradisional ala Mesir ada, obat tradisional ala India ada, obat tradisional Chinese medicine ada, obat tradisional Indonesia jamu ya. Jamu itu bahasanya adalah sebenarnya kalau nggak salah dari asal muasal kata apa ya? Jamu itu. Saya kok jadi lupa ya, kemarin sudah tahu itu. Nanti coba kita lihat dari etimologis kata jamu itu. Cuman intinya menyiapkan kesejahteraan dari bahasa Sanskerta gitu ya. Jamu itu adalah singkatan sebenarnya. Nah, gitu ya. Nah, baik. Jadi, bagaimana sih kan semua ini ditargetkan obat tradisional yang minum adalah manusia gitu kan. Karena manusia itu mau, karena sudah ada dari secara empiris, secara pengalaman turun-temurun tadi, terbukti khasiatnya, tetapi secara apa? Nah, gitu ya. Jadi apapun obat tradisional itu bisa dibuktikan. Pembuktiannya ini beda-beda. Ya, kalau tadi namanya jamu, itu dibuktikan secara turun-temurun. Misalnya, ibu kita bilang kalau anaknya masuk angin, ayo dah cabut angin, pakai bawang merah gitu ya. Minyak telon dibalur, itu juga jamu tapi yang sifatnya dibalur gitu ya. Itu kan data empiris. Atau ini masuk angin, minum jahe gitu. Nah, itu adalah data empiris yang terbukti turun-temurun. Ingat ya, terbukti secara empiris. Ini namanya jamu. Nah, menjamu adalah suatu di menjamu kita sekarang ya adalah produk yang terbukti secara empiris. Paham ya di sini gitu ya. Nah, kemudian datang lagi nih ada jenis yang lain, obat tradisional yang disebut kategorinya obat herbal terstandar. Ini sudah masuk ranah saintifik, ranah ilmiah, diuji secara in vitro di laboratorium dan diujikan kepada hewan coba, kepada mencit gitu ya. Sebelum ke manusia ke mencit dulu kan, uji klinis fase 1 namanya ya. Ya ini ranahnya Bunda lah sebagai peneliti. Nah, untuk awam kita tidak bisa mengklaim bahwa jamu terbukti menyehatkan penyakit kanker kalau bahasa ilmiah. Nanti kita akan diserang gitu. Tapi kalau Bunda bilang, iya terbukti secara empiris, pengalaman turun-temurun. Begitu jawabannya ya. Jadi kita membicara tentang jamu, standar pembuktian khasiatnya adalah dari data empiris. Jadi jangan sampai ngotot berdebat kusir, terbukti ini terbukti. Iya, terbukti secara empiris. Jadi orang yang dengar juga,
Oh iya, empiris gitu ya. Jadi jangan sampai kita kekeh gitu pengen berkata jamu ini secara ilmiah enggak bisa gitu ya, karena ada prosedur di Badan POM sendiri. Kalau kita sampai ngarang-ngarang juga kita bisa kena cekal dalam pemproduksian suatu obat tradisional. Nah, jadi di sini kita membahas kenapa di menjamu ada bentuknya teh, serbuk gitu ya, ada kapsul gitu ya. Sebenarnya itu disebut simplicia, bahan alami yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun. Ya, dan kecuali dinyatakan lain, simplicia merupakan bahan yang dikeringkan. Kenapa dikeringkan? Karena gini, kalau kita hari ini makan anggur, ya, anggurnya kan nggak kering, langsung sediaan jadi ya, namanya buah. Tapi kalau anggur yang dikeringkan namanya apa? Kismis. Nah, kismis udah nggak disebut buah, tapi menjadi simplicia gitu ya. Jadi simplicia itu adalah berupa tumbuhan utuh atau bagian tumbuhan atau eksudat ya cairan apa bentuk dari tumbuhan tersebut bagian gitu ya, baik dari umbi-umbian, rimpang-rimpangan, batang, kulit batang, dari daun, dari bunga, dari buah, dari biji-bijian. Nah, gitu ya. Jadi Simplicia nabati tadi merupakan tumbuhan yang segar yang belum dikeringkan. Tapi Simplicia ada dua ya, maaf. Simplicia itu bisa segar, bisa kering. Jadi Simplicia itu bagian ya, bagian dari tumbuhan. Ya, bagian-bagian berupa tumbuhan utuh, bagian atau sudah tumbuhan. Nah, begitu ya. Tapi kalau kering dia sudah melalui pengurangan tidak lebih dari 60 derajat. Jadi kalau ada wedang kering, bagaimana proses terjadinya Simplicia nabati kering ini? Providernya harus benar-benar tidak merusak keadaan utuh zat aktif dari tumbuhan tersebut, tidak memanggangnya di oven. Karena oven pembakar kue bake itu 100 derajat, coba deh. Telur juga kalau taruh di loyangnya jadi mateng ya gitu ya. Nah, itu kenapa? Jadi hakikat dari zat aktif dari tumbuhan tersebut rusak. Jadi efektivitas khasiatnya nggak akan kerasa gitu ya. Nah, ini yang harus kita ketahui gitu. Kalau kita mau bisnis jamu, jangan kita provider yang ikut-ikutan tanpa dasar yang kuat gitu ya. Jadi untuk itulah saya sebagai dokter juga ya berkecimpung di herbal, Aisyah juga sebagai direktur Roseven Nutrisi Genko, memang basicnya kimia organik, paham mana zat aktif, mana sekunderi metabolit gitu ya, yang harus dipertahankan kandungannya. Jadi harus ada yang benar-benar kita jalani proses step by step-nya. Contoh, Simplicia nabati apa saja yang bisa dimanfaatkan. Ini sudah berdasarkan obat herbal terstandar, udah linketnya lebih tinggi lagi nih. Contoh, herbal kering. Nah, jadi nggak main-main tuh. Ya, jadi ingat dalam Islam juga sesuatu yang berlebihan ya tidak baik gitu. Nanti dibilang aja Sambiloto baik di antivirus corona, ya udah akhirnya makan pagi siang malam minum Sambiloto. Satu kali minum 1/4 kilo. Ya nggak boleh gitu ya. Ini secara obat herbal terstandar saja dari Badan POM sudah di suatu notifikasi, bukan notifikasi ya, satu guideline lah bahwa Sambiloto herbal kering dosis tunggal sesuai kebutuhan sehari tidak lebih dari 3 sampai 9 gram. Jadi kalau ini dibuat miligram itu 300 sampai 900 gram. 1 gram nggak boleh lebih. Jadi kita harus punya timbangan digital kalau kita ingin menakar satu kapsul Sambiloto untuk kita berikan kepada seseorang. Nah, gitu ya. Kemudian herbal meniran juga ada. Kalau kita sudah mau membuat suatu produksi yang namanya herbal atau obat tradisional, sudah ada payungnya. Ya, jangan sampai nanti kita ditutup usahanya gara-gara termasuk usaha yang bisa membahayakan konsumen. Nanti dituntut pula pakai itu ya, pembela yayasan lembaga pembela konsumen. Ada kan Indonesia kan? Nah, kalau kita yang membuat suatu bisnis ini nggak tahu gitu. Nah, jadi kita sudah kalau ini mau membuat satu seduhan-seduhan kering tadi ya maksudnya ya. Ya kalau nanti ada yang mau ngunyah Sambiloto ya dibuat masakan ya terserah itu namanya makanan, beda ya. Ini kan kita bicara namanya jamu obat herbal tradisional gitu ya. Contoh
Rimpang jahe 2-4 gram per hari. 4 gram itu berarti 4.000 miligram. Berarti kalau dia satu kapsulnya 500 miligram, ya ada lihat ya produk jahe, kapsul jahe 500 miligram, berarti 8 kapsul maksimal gitu. Ya itu herbal yang simplisia nabati kering. Nah kalau dia jambu biji, rimpang kunyit, dan temulawak juga ada semuanya ini. Sampai ada yang 9 gram, bisa sampai berapa ini? 900 miligram. Jadi 9 gram, salah, 9 gram itu berarti kan 9.000 miligram. Berarti bisa 9, kalau dia 500 miligram satu kapsul, berarti bisa 9 kapsul sehari. Jadi 3 kali 3 kapsul boleh maksimal. Ada, ini ketentuan ini Bunda Meti ambil dari Badan POM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia. Nah, jadi kita harus merujuk ke sini. Kalau kita nggak punya kitabnya, gitu ya, sanadnya nggak jelas, nanti kita bisa mencelakakan orang lain. Terutama dari kalau yang berlebihan pasti nanti livernya berat mendetoksifikasi sesuatu yang sifatnya over. Ya, paham ya? Jadi obat, bagaimana memanfaatkan obat? Sudah tahu nih, dosisnya harus merujuk kepada anjuran-anjuran Badan POM. Ada 2 cara pemanfaatan obat tradisional untuk daya tahan tubuh. Kita bisa membuatnya jadi 2 cara menggunakan produk jadi. Mau pakai obat tradisional yang diproduksi industri, lengkap, sudah ada Badan POM-nya, atau usaha obat tradisional seperti kami, CV Nutrisi Genku, ya, menjamu masa depanku, apanya brandingnya. Jadi ini bagaimana caranya? Jadi kita harus tahu bagaimana manfaatkannya adalah dengan 2 cara tadi ya, pakai tradisional atau pakai industri. Kita pilih pakai yang tradisional aja deh gitu ya, jamu. Dibuktikan keamanan dan khasiatnya dengan data empiris. Nah, jadi para pengusaha jamu jangan sembarangan mengasal-ngasal kalau nggak ada data empiris. Minimal data empiris keluarganya. Iya ya, kalau aku kemarin diare dapat jambu biji aku rebus mampet gitu ya. Bisa langsung dibuat, tapi ada data empiris siapa? Diri saya sendiri, data empiriknya. Kalau perlu didokumentasi, kalau ada yang nanya nanti langsung kita buat datanya. Nah, jadi dibuktikan keamanannya dan punya data empiris ya. Jadi kita di Menjamu berdasarkan data empiris ya, dan juga dari beberapa riset yang ya walaupun kita membaca riset kan bisa rujukannya riset ilmiah, bisa. Tapi bukan menjadi data uji praklinik. Tapi menjadi ini anak kita dan cucu kita. Nah, luar biasa kan sejarah jamu harus panjang ternyata. Jadi tadi yang bikin ada legitimasi kunyit pengobat liver, ada 3 generasi yang menyatakan benar. Itu datanya. Jadi nggak sembarangan tiba-tiba nemu daun di pinggir jalan, ini kayaknya bisa nih obat ini. Gitu. Ya bisa aja kalau memang Allah ridho bisa. Ini kita berbicara ilmiahnya ya. Kalau berbicara ilahiyah, air putih juga nggak perlu cari-cari herbal juga bisa menyembuhkan kok. Kan wa iza maritu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ini saya memaparkan secara konsep ilmiah saja. Nah, kalau dia OHT, obat herbal terstandar, dia sudah harus masuk uji praklinik. Jadi ini nggak sembarangan. Perusahaan yang memproduksi obat OHT, ya ada 3 star seperti ini logonya di produknya, dia harus sudah punya pabrik minimal sekelas PT. Ya. Itu sudah banyak sekali karena ada tim research-nya di dalam gitu ya. Nah, fitofarmaka, ya sementara PT Marta Tilar aja ya, Mustika Ratu aja masih pakai logo ini. Nah, ini udah perusahaan-perusahaan besar, apalagi yang fitofarmaka, ini luar biasa. Ya, jadi kita ya wajar kalau belum ada logo jamu gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, tapi minimal kita tahu gitu ya. Jadi Indonesia sendiri kekayaan herbalnya dari sumber riset tumbuhan obat dan jamu Kementerian Kesehatan tahun 2017 ada 27.743 herbarium yang bisa digunakan untuk bisa menjadi suatu jamu herbal dan fitofarmaka ya. Bayangkan kalau dia jamu
harus bisa berlogo jamu kalau sudah 3 generasi, baru oleh Badan POM dikasih logo jamu seperti ini. Paham ya? 3 generasi. Jadi kalau saya Dr. Meti sekarang membuat CV nutrisi genku, baru dapat nanti kalau anak bunda punya cucu baru boleh keluar sudah menggunakan setiap hari minum wedang jahe. Ya, jadi kemudian obat herbal terstandar yang sudah ada tim research ya, tim peneliti digunakan kepada tikus. Jadi sudah terlegitimasi, clinical clearance penelitiannya secara basic, secara saintifik sudah terukur. Ya, baru fitofarmaka apalagi sudah membutuhkan biaya sekitar 1 sampai 2 miliar untuk penelitian ini dan subjeknya adalah manusia dan ini harus melalui perjalanan obat herbal terstandar dulu tentunya. Jadi nggak sembarangan sebenarnya. Jadi nggak boleh bisnis sekutu herbal ini kita ikut-ikutan. Katanya Dokter Meti atau Dokter Zaidul, jangan ya. Nanti kita tidak terukur secara apa ya namanya keamanannya gitu. Jadi harus benar-benar kita tahu gitu ya. Kemudian keamanan jamu tuh bagaimana? Jamu yang aman sudah digunakan turun-temurun. Kalau nggak turun-temurun, ada yang membuat ya. Nah, Simplicia nabati kering tadi ingat nggak boleh lebih dari suhu 60 derajat. Bisa nggak cara ngukurnya? Pakai matahari. Kalau matahari sih bisa aja, pasti nggak lebih dari 40, 60, pasti kan suhu-suhu kamar atau suhu luar paling 28 lah di Indonesia gitu ya, boleh. Tapi mau berapa hari? Kemudian kalau di luar ada lewat gerung gitu, truk gitu ya, asap knalpotnya bocor warna hitam, nemplok di Simplicia kunyit kita, bukan kuning jadi hitam kena timbal asap knalpot. Nah, hati-hati ya. Jadi paham ya, runut cara berpikir kalau ingin jadi seorang pengusaha obat tradisional rumahan ya. Kemudian cara penggunaannya tadi tetap harus buka kitab buku Badan POM tadi. Dosis kunyitnya berapa, harus punya timbangan yang skalanya mikro, scale gitu ya. Nggak boleh sembarangan. Nah, jadi bentuk sediaan obat tradisional yang baik adalah kalau secara kasat mata melihat produknya wedang, dilihatin tuh. Kalau ada yang putih-putih kayak jamur, ya udah nggak bagus, udah lewat nih expire. Makanya sebelum kita menjual produk, kita coba dengan udara dalam kemasan berapa lama dia sampai timbul jamur. Pasti karena ternyata dalam Al-Quran sendiri sesungguhnya air adalah sumber kehidupan. Artinya apa? Sesuatu yang Simplicia nabati kering, kita berusaha keringkan supaya tidak ada air dalam zat tersebut, dalam tumbuhan tersebut, dalam Simplicia tersebut. Kalau masih ada air, akan timbullah suatu spora, ya spora jamur. Jamur suka yang lembab, walaupun setetes airnya atau setitik air. Nah, di situ. Jadi kalau sudah ada rajangannya nampak bintik putih gitu bentuknya nggak lazim, udah jamur. Nah, jadi serbuk kering juga nggak boleh menggumpal karena jamur atau spora sifatnya koloni, ya koloni gitu. Jadi bergumpal-gumpal. Hati-hati jamur yang walaupun nggak nampak putih-putih tapi gumpal. Ya gitu. Sebentar ya, ini ada telepon dari rumah sakit. Baiklah, peserta Ya, jamu. oke. Udah bunda ya? Udah. Oke, baiklah. Memang dokter panggilan. Masya Allah. Jadi ini kemudian tabletnya nggak boleh tidak pecah, tidak berubah warna. Jadi ya kalau warnanya kunyit kuning, jangan sampai nanti tablet kunyit kita harus cerdas buka nih kapsulnya, apalagi warnanya jadi hitam. Jangan. Jadi kita harus cerdas juga sebagai konsumen gitu ya. Kemudian kapsul antar kapsulnya nggak lengket-lengket, takutnya nanti kena air. Kan kalau kapsul kan terbuat dari gelatin atau agar gitu ya, ganggang. Nanti kalau mereka kena air kan berdempetan tuh kapsul-kapsulnya lengket. Jangan dimakan. Ya jangan dikonsumsi. Ada bau, ada berlendir ya jangan, apalagi bau tengik dan berubah warna. Oke ya, ini sebagai acuan bagaimana obat tradisional yang baik.
termasuk walaupun dia bentuk simplicia nabati kering, bentuknya wedang uwu, bentuknya seduhan teh, harus cerdas kita. Makanya ini nggak sembarangan kita produksi. Nah, memang luar biasa kalau kita lihat geliat industri obat tradisional Indonesia makin tahun makin luar biasa. Bahkan dari sumber Kementerian Perindustrian tahun 2018 terjadi peningkatan yang sangat signifikan ya dari jumlah industri jamu ya sampai luar biasa 30 triliun. Kalaulah ini orang-orang provider jamunya ya baik itu yang UMKM, CV ataupun nanti sudah industri PT itu luar biasa berkembang, kita tak perlu lagi mengimpor obat dari luar yang sifatnya pernah dengar kan misalnya ada black cohosh dari luar gitu ya, ganggang hitam. Ya banyak obat-obatan yang tidak sesuai dengan obat asli Indonesia gitu. Karena kalau kita memajukan obat tradisional, kan kekayaan alam biodiversitas Indonesia sendiri, kita akan bisa ekspor, berarti kan menaikkan income gross national product, negara kita akan maju. Nah, jadi pertumbuhnya UMKM, kami misalnya di sini menjamu ingin membuat suatu jaringan, intinya bukan berarti kami melegitimasi kami sudah baik, belum. Kita akan belajar learning by doing, tentunya dengan step by step protokol pengawasan dengan lembaga terkait, misalnya Kementerian Kesehatan, kami sudah punya izin PIRT lengkap. Sebentar lagi punya suatu izin yang dibawa Kemenkes juga, kalau nggak salah, umut ya, saya lupa apa itu. Nah, kemudian nanti kita juga bersinergi bagaimana nanti tenaga pembuat jamunya juga dilatih standar dengan bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja gitu sebagai sertifikasi mereka bisa mendirikan suatu usaha di bawah Kementerian Tenaga Kerja gitu ya. Jadi benar-benar kita sudah persiapkan gitu, tidak sembarangan berbisnis tapi kita nggak punya dasar konsep yang terlegitimasi atau absah lah dalam negeri ini gitu ya. Nah, Indonesia potensi alamnya kan luar biasa. Ada sampai luar biasa ya bahan baku obat dan bahan baku obat tradisional sampai 30.000 spesies tanaman. Populasi daya beli masyarakatnya tinggi apalagi di zaman corona sekarang, dan jamu merupakan warisan. Dari riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan, 50% jamu, 96%-nya merasakan manfaatnya. Masya Allah. Jadi kembali lagi tadi proses pengeringan yang harus diperhatikan, suhu ya. Jangan sampai ikut-ikutan usaha jamu dipanggang di oven, rusak. Yang ada cuma makan serat. Ya baik juga sih jadi prebiotik, tapi kan pengen dapat zat aktifnya gitu ya. Terus lembab, jamuran, karena ada air ya. Aliran udara circle-nya. Jadi ya perlu juga, jangan sampai nanti dia ternyata anaerob, ada bakteri anaerob juga ya bahaya di sana. Waktu pengeringan dan luas permukaan bahan, caranya mau alamiah atau buatan. Kalau alamiah diangin-anginkan dalam teras rumah, mungkin ditutup pakai kasa halus atau apa ya namanya ya, kain jaring-jaring yang rapet gitu ya, nggak ada serangga, nggak ada semut gitu ya. Kalau yang buatan pakai alat mesin yang sudah terukur suhunya 55 derajat dehidrator gitu ya. Nah, jadi bagaimana step-stepnya tadi mengolah obat tradisional yang aman pada rumah tangga? Contoh, alatnya bagaimana? Tempatnya bagaimana? Peralatannya harus dari stainless, enggak boleh nanti semuanya pakai plastik. Nanti BPA-nya bisa ngolahnya misalnya nanti ngemanasinnya pakai wadah Tupperware gitu ya. Maaf saya nggak sebut merek sih. Plastik lah pokoknya gitu. Pakai styrofoam gitu. Nggak boleh ya. Dijemur nanti pakai nampannya melamin. Nggak boleh. Kita cari yang stainless, cari nampan yang aluminium yang lebih tidak membuat suatu efek dari peluruhan dari zat bisphenol A dari plastik, styrofoam zat kimia yang bahaya ya. Ada dari zat phthalat dari beberapa wadah-wadah gitu ya. Nggak boleh sembarangan ngejemur pakai plastik gitu ya, dialasin plastik lagi nih. Aduh, salah sekali ya. Terus sortasi. Jadi harus benar-benar nanti sudah di pembersihannya benar-benar dicuci, jangan sampai nyampur sama tanah, nyampur lagi sama beberapa kotoran-kotoran ya, tiba-tiba dijemur ada kotoran burung lagi nemplok. Jadi harus kebersihan dirinya yang membuat obat tradisional juga harus pakai head cap gitu ya, tutup kepala, sarung tangan, nggak boleh lagi nggak pakai baju keringetan, netes lagi keringetnya, bayangin ya. Dan pencuciannya harus benar-benar berapa kali dicuci, bahkan kalau kita nggak yakin ya benar-benar kita sampai apa ya ada satu zat celating ya nanti pakai air habatus sauda untuk siapa tahu kita petaninya nggak kenal ya nyemprot ya boleh dicelating. Jadi bahan-bahan sebelum dikeringkan tadi dicuci pakai air mengalir direndam dalam air habatus sauda agar nanti kalaupun ada pupuk-pupuk yang sifatnya chemical tidak terlalu berbahaya. Tapi ya lebih bagus kita tanam sendiri, ada provider petani yang kita tahu dia amanah
Ya. Penirisan juga begitu, benar-benar kering, ya. Perajangan juga, pemotongannya, pengirisannya dengan pisau yang tajam, jangan berkarat, ya, jangan nirkarat gitu ya. Dia luar biasa kan. Dan kalaupun direbus bagaimana penyaringannya, pakai direbusnya sampai mendidih, menggodok berapa menit gitu ya. Ini juga harus diperhatikan nih pengusaha jamu. Ini contoh ya. Contohnya potong, misalnya kita mau buat jamu, inilah sediaannya. Sediaannya ada sepiring ini, ada macam-macamnya rimpang di sini. Potonglah bahan seperti jahe, kunyit, temulawak, potong kecil-kecil. Setelah tumbuhan itu pasti disimpan dalam suatu vakum namanya. Nanti diseduhkan ke dalam rimpang tadi yang sudah cuci bersih, itu lebih baik. Jadi daripada ini juga ikut tergodok. Takut, nah tadi ini terbalik ya. Takutnya zat lebih tadi bisa merusak zat aktif dalam tumbuhan tadi. Jadi airnya mendidih banget, udah menggelegak gitu, siramkan, seduhkan, tutup dulu, baru saring, ya, baru nikmati. Begitu caranya. Paham ya? Jadi kita tidak menggodoknya sampai dia menggelegak sampai 19 menit. Gitu. Nah, jadi kalau begitu, bagaimana untuk daya tahan tubuh? Jadi kalau daya tahan tubuh sudah tidak sebatas untuk sekedar empirik, jadi sudah secara in vivo, in vitro, sudah pakai uji skala laboratorium, apalagi sampai ke manusia. Jadi bisa nggak obat tradisional rumahan tadi dimungkinkan untuk dimanfaatkan dalam kaitannya khasiatnya untuk membantu memelihara tahan tubuh? Beberapa obat tradisional yang secara empiris juga telah lama dia dimanfaatkan dan dinyatakan aman. Dan beberapa dengan kriteria didukung oleh data ilmiah yang mendukung pembuktian tersebut. Jadi kita misalnya tadi kunyit membuat anti obat sakit hepatitis, misalnya obat sakit ginjal ada, bukan obat sih, memperbaiki fungsi ginjal, daun kumis kucing, gitu kan, data ilmiahnya ada gitu ya, silahkan. Nah, jadi daya tahan tubuh adalah suatu sistem yang kompleks melibatkan sel-sel tubuh, organ, dan jaringan yang ingin mencegah tubuh disusupi oleh benda asing yang mengancam kesejahteraan suatu sistem tubuh. Jadi dia adalah sistem garda terdepan agar benda asing, baik itu virus, kuman, apapun, ya, virus, bakteri, parasit, ya, supaya bisa diblokade dengan suatu namanya sistem imun. Bagaimana hubungannya obat herbal, apalagi obat herbal jamu tradisional bisa sebagai apa namanya pemblokade dari benda-benda asing dan infeksi kuman? Ya, ternyata ada dua sistem alami bawaan lahir dari dalam kandungan ibu kita yang sudah Allah bekali. Ini nggak usah ditanya, ini sudah maha sempurna Allah yang buat. Ada yang disebut namanya sel-sel darah putih yang terdiri dari sel-sel makrofag, bawaan lahir. Ya, nggak bisa, kan sel darah putih bawaan lahir ya. Nah, kalau dapatan adaptif adalah antibody. Antibody itu adalah ketika kita sudah berkenalan dengan kuman, kita membuat suatu antibody, gitu ya. Nah, jadi ketika sistem imun daya tahan tubuh kita berfungsi baik, kerjasama antara yang bawaan sama yang berdasarkan riwayat pengalaman belajar sendiri, tubuh kita bisa menyebabkan daya tahan tubuh yang baik, apalagi di tengah pandemi sekarang. Sehingga bagaimana ya caranya supaya dari data riset kesehatan Kemenkes ini kita sebagai masyarakat aman gitu menggunakan dengan obat herbal tradisional juga baik untuk meningkatkan sistem imun. Ya banyak sekali sekarang udah hampir 44,3%, setengah dari warga negara Indonesia di tahun 2018 hampir ya 50% dia menggunakan obat cara tradisional untuk kesehatan. Nah, jadi luar biasa kalau kita mengambil opportunity dari kesempatan ini. Ya, paham ya? Bahkan di dunia sekalipun gitu ya, obat-obat herbal tradisional ini sudah hampir 80% dari tahun 2005 orang sudah mulai tuh sadar diri, ya Allah aku sudah putus asa pakai obat konvensional. Ayolah kita berubah yuk katanya. Dari 170 negara sekarang di dunia sudah hampir mulai mengalihkan suatu lifestyle ke arah
herbal medicine dalam dunia kesehatan. Nah, jadi menggunakan herbal untuk support imun, di sini dari UGM saja tahun 2020 bulan Maret tahun lalu ketika muncul corona, di Menjamu ada produknya namanya ramuan ibu ya. Ibu itu artinya imun booster. Diteliti oleh tim riset di UGM gitu ya. Mereka menemukan discovering herbal ingredient as immune booster ada 18 herbal yang telah diteliti dan dibuktikan meningkatkan imunitas termasuk ini hibiscus, brotowali, thyme, aloe vera, mulberry, lime, garlic, aloe vera, mulberry, lime, turmeric, kunyit, orang-aring, mimba, noni ya ini apa nih namanya Pak? Mengkudu ya. Kemudian pegagan, cabai Jawa ya noni. Banyak sekali ini. Echinacea, meniran. Nah, sudah diteliti. Ya, luar biasa. Nah, jadi kenapa dia bisa meningkatkan imun? Ternyata kalau tubuh kita kemasukan benda asing, ada suatu zat yang disebut karena benda asing, tubuh melakukan proses peradangan. Meningkatlah suatu zat-zat dalam tubuh yang disebut pro-inflammatory, ada sitokin ya dalam darah kita lah tentunya ini nama-nama ilmiahnya lah gitu ya. Dan mereka ini kalau sudah banyak masuk timbul gejala dolor, tumor, kalor gitu ya, fungsiolesa, demam, bengkak, nyeri dan juga fungsinya berubah. Jadi orang yang kemasukan influenza, orang yang kemasukan corona, orang yang kemasukan kuman jerawat, tandanya adalah sakit, panas, bengkak, nyeri gitu ya. Nah, itu karena ada zat-zat seperti ini yang disebut inflamasi. Nah, kalau kita gunakan herbal, tumbuhan alami, ternyata tumbuhan plants itu rich in flavonoid, suatu zat aktif dalam tumbuhan yang kalau kita panaskan mendidih menggelegak-gelegak tadi dengan penggodokan 100 derajat dalam waktu setengah jam, apa yang ada? Rusak ini semua. Flavonoidnya rusak, vitamin C-nya apalagi nih? Vitamin C rusak di atas suhu 40 derajat. Karotenoid yang dalam vitamin dalam wortel yang oren-oren misalnya kunyit atau temulawak gitu ya, rusak gitu ya. Padahal mereka semua adalah kaya dengan zat anti-inflamasi. Nah, jadi kalau ini mereka membantu sel darah putih kita, limfosit, untuk meningkatkan kemampuan melahap. Sel darah putih tadi yang Bunda bilang bawaan lahir kan. Jadi kalau sudah makan herbal, dia sebagai zat anti radang. Itu prinsipnya biar paham ya. Nah, jadi ini Bunda ngajarkannya secara pelan-pelan supaya paham nih semuanya. Dan juga produk-produk biologi tersebut dapat menstimulasi beberapa risiko-risiko yang disebut mengandung contohnya fitokimia ya, suatu molekul kimia tumbuhan yang diidentifikasi seperti flavonoid, lignan, terpenoid, polifenolik, macam-macam ini Aisyah ahlinya karena beliau sarjana kimia organik. Nah, ini semua ternyata juga membuat stabilitas enzim agar DNA manusia selnya nggak rusak. Nah, tahu kan penyakit kanker itu DNA-nya sudah rusak. Sehingga mencegah ya tanda kutip, penyakit kanker adalah kita maintenance, mempertahankan stabilitas gen DNA kita dengan kita istiqomah, rutin dengan dosis terukur, dengan pembuatan yang baik, yang dengan pengolahan yang baik, mengkonsumsi obat herbal tradisional. Ya sampai nanti ini menurunkan penyakit kolesterol tinggi, mencegah penyakit tumor ya, mencegah nih kolesterol yang sudah berlemak-lemak nih, obesitas. Minum ini ya, karena mencegah terjadinya proses penumpukan LDL ya dari proses oksidasi. Nah, jadi fitokimia yang merupakan tadi ini ya, ada flavonoid, lignan, terpenoid, polifenol, sulfat dan semua saponin. Ini semua bisa jadi treatment dan juga pencegahan. Contohnya jahe ya, contohnya ini India, salah Indonesia. Ini jurnal di India, maaf. Dia sebagai antioksidan, sebagai anti proliferatif kanker ya, anti tumor, anti inflamasi, meningkatkan imun sistem, menyebabkan pencegahan pembuatan pembuluh darah baru karena penyedot tumor kan penambahan pembuluh darah baru, mencegah penyebaran sel kanker dan membuat sel tubuh yang sudah penuaan mereka mati terprogram sendiri dan meningkatkan proses autofagi, proses melahap sel-sel yang sudah tua sehingga terjadi peremajaan. Anti aging ya, ini si fenol, alkaloid, flavonoid ini zat-zat dari herbal ya, fitokimia namanya. Nah, bayangkan ya, zat-zat dari herbal yang mencegah mencegah DNA rusak gitu ya. Ini
kemudian membuat apoptosis ini macam-macam lah ini quercetin dari anggur, ada biji anggur, resveratrol dari macam-macam ini semua adalah ini dari cabai merah tadi capsaicin ya banyak kurkumin dari kunyit dari temulawak gitu ya banyak lah. Jadi si fitokimia tadi dalam tumbuh-tumbuhan dari buahnya, bunganya, batangnya, daunnya, akarnya merupakan suatu bahan aktif, bioaktif termasuk tadi yang sudah Bunda sampaikan tadi ya, namanya fitokimia. Ini dia contoh-contohnya. Nah, kurkumin. Nah, kenapa tadi sampai Badan POM mengeluarkan zat-zat ini di apa harus perlu ditimbang dari Badan POM. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Tadinya sudah di slide pertama tadi ya. Jadi ini contoh zat-zatnya, cabai ya, capsaicin, jinjrol, jahe, dari teh hijau epigalactocatekin gitu ya, dari kubis ada indol, genistein dari kacang-kacangan, dari kedelai gitu ya, tomat ada lycopene. Nah ini namanya fitochemical. Inilah yang bekerja. Bagaimana sih Bunda bekerjanya? Mereka itu selain tadi sifatnya adalah bahan-bahan baku, sifatnya fitochemical, mereka juga sifatnya adalah antioksidan. Nah, ini supaya ngerti nih. Antioksidan dan juga merupakan fitokimikal tadi. Mereka antioksidan itu apa maksudnya? Ternyata antioksidan itu bukan hanya herbal tersebut mengandung termasuk zat-zat ini ya, ada tumbuh-tumbuhan segala macam, rimpang-rimpangan apapun yang alami yang Allah hamparkan di muka bumi ya. Dia itu ternyata bisa mencegah atau menetralisir dari namanya antioksidan atau yang disebut zat radikal bebas yang merusak sel tubuh di mitokondria. Ini antioksidan tadi ya, ada GSH, SOD, ini yang tadi yang sebelumnya ya. Nah ini super SOD, GSH itu ya. Di sini ya antioksidan dari misalnya dari apel. Tapi kalau sudah kita terpapar oksidan atau radikal bebas, terjadilah oxidative stress sehingga imun sistem jadi drop. Jadi orang yang minum herbal itu adalah siogianya dia menyeimbangkan kadar antioksidan dalam sel tubuhnya agar paparan yang disifat oksidan atau free radikal atau radikal bebas dari sinar matahari berlebihan ya, dari polusi udara, dari zat-zat dari merokok, dari gaya hidup yang tidak sehat, dari makan banyak pengawet. Nah, ditambah lagi dari metabolisme tubuh salah makan gitu ya, nyampah atau ditambah lagi peradangan dari infeksi virus COVID-19 gitu ya. Akhirnya radikal bebas yang tadi disebut ini adalah merupakan oksidan ini. Jadi kita perlu dong dengan kita konsumsi herbal supaya mereka menjadi balance gitu ya, seimbang dan Masya Allah ya. Begini konsep secara nanobiologinya. Herbal tadi merupakan antioksidan, dia itu punya suatu elektron yang selalu berpasangan. Sementara kalau yang tidak merupakan zat dari bahan alami tadi asap rokok, bahan pengawet, pengembang, pewarna, radiasi sinar X gitu ya, itu semua adalah free radikal atau disebut oksidan. Ya, jadi ingatlah bahwa sebagai umat Islam kita buka Quran kita. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Allahu Akbar. Fabi ayyi ala irobikum atukadziban. Allah sudah katakan, kami ciptakan segala sesuatu termasuk si jahe, termasuk si biji alpukat, termasuk kurma, termasuk daun pepaya, apapun yang terhampar yang Allah ciptakan orisinil, tidak melalui proses industri, Allah ciptakan berpasangan. Dan ternyata secara ilmiah diuji dalam laboratorium nanobiologis, mereka punya elektron selalu berpasangan. Dan mereka baik sekali. Ternyata kalau mereka berpasangan, mereka selalu ini yang tidak berpasangan, zat racun, oksidan, free radikal tadi. Mereka radikal, merusak sel tubuh. Ibarat orang jomblo, bingung gitu ya, galau. Akhirnya enggak kegalauan mereka, digandeng lah, diikatlah mereka agar tidak menjadi radikal, merusak sel tubuh, lalu masuk ke dalam DNA, membuat imun sistem kita drop, dinetralisirlah dengan si antioksidan. Ya, jadi perintah Allah dalam hal makan memakan adalah hai wahai manusia. Jadi ya ayuhan nas bukan ya ayuhalazina amanu. Nas manusia seluruh di muka bumi makanlah dari makanan yang halal tentunya dengan
membelinya dengan mencarinya dengan harta yang halal. Baik, toyib ya, diolah dengan baik, tidak ada unsur-unsur, ada najisnya, ada kornya barangkali ya, yang terdapat di bumi. Dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, terdapat di bumi. Itulah menjadi konklusi acara pada pagi hari ini. Kita berusaha mengembalikan, kita maintenance tubuh kita, mengambil sumber zat aktif fitochemical secara proses yang terukur, berizin resmi dengan menggunakan produk alam berasal dari bumi. Baik, misalnya kita di Menjamu punya suatu nenas, bonggolnya kan buah ya, kami keringkan menjadi bromelin, anti radang. Baik itu merupakan akar, misalnya kami punya ya lengkuas, kami punya jahe itu kan akar-akaran, kami keringkan secara simplisia nabati kering yang terukur dan aman. Nah itu kan dari alam. Ya baik nanti kita juga membuat aromaterapi berasal dari bahan alam dan biwax gitu ya, menjadi suatu aromaterapi ya, atau dari biji-biji, rempah-rempah, cengkeh segala macam ada skapulaga ya. Itu juga kami keringkan berasal dari alam karena kami tahu bahwa Allah menyuruh umat manusia untuk makan dari bumi. Baiklah, demikian yang bisa disampaikan. Penutup, walaupun semua dari alam itu baik, tapi untuk menjaga kesehatan tubuh bukan hanya makan daun, makan herbal, makan jamu. Karena Allah juga menghamparkan membuat hewan ternak, membuat madu, ya makanlah. Sampai kata Allah dalam Al-Quran, makanlah ikan, sesungguhnya di laut adalah halal semuanya gitu ya. Jadi kita harus menjadi orang yang berpikir integratif, mindset yang luas. Kalaupun nanti kita jadi pengusaha herbal atau konsumen herbal, bukan mengkultus bahwa ini the one and only satunya untuk menjaga daya tahan tubuh di tengah corona. Misalnya saat ini kita menjual imun booster, ini jadikan suatu wasilah sebagian salah satu untuk mensupport imun sistem. Tapi kita perlu yang lain, kita makan perlu bergizi, makan telur, makan ikan, makan sayur gitu ya, perlu istirahat, perlu exercise, olahraga bergerak fisik, perlu berjemur. Jadi inilah kita di Menjamu, ini toko kita di Menjamu, insya Allah menjadi wasilah bagaimana bersama dengan para sahabat, sama-sama kita membantu negeri kita agar menjadi raja di tanah sendiri. Semua yang sempurna dari Allah, segala kekurangan dari Bunda sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, terima kasih Dokter Meti atas pemaparan yang sungguh luar biasa tadi, dari mulai pengertian dari kata jamu, kemudian juga apa itu simplisia, terus juga bagaimana memanfaatkan obat tradisional, sampai ke perbedaan antara jamu herbal dan fitofarmaka tadi ya Bunda. Di sini buat Bapak Ibu peserta Menjamu yang sudah mengirimkan pertanyaan, itu ada beberapa dokter. Ya, silakan. Antusias sekali peserta kita dokter. Itu tadi pertanyaan pertama itu datang dari Anissa, yang mana pertanyaannya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Mau bertanya bagaimana penggunaan obat kimia atau resep dokter dan juga minum jamu atau herbal, dan ada asumsi di masyarakat kalau pengobatan herbal itu tidak langsung mengobati karena butuh proses yang lama, sehingga saat sakit lebih cepat pengobatan dengan obat kimia. Bagaimana dok? Mohon dijawab dokter. Ya, makanya baik bismillah, sebagai umat manusia, tolong di-mindsetkan di kepala, bagaimana saya harus sehat. Tapi bukan bagaimana obat kalau saya sakit. Paham ya? Jadi kalau di mindset kita bagaimana saya harus sehat, berarti kita akan mengutamakan maintenance kesehatan dengan cara mengkonsumsi makanan bukan hanya herbal ya. Ya, makanlah nasi, makanlah sayur, makanlah buah yang diolah, tahu kita, bukan dibeli dari orang karena yang menjadi provider makanan semuanya belum tentu amanah. Nanti ditambahi zat pengawet, zat perasa, penggurih, pengembang, pewarna gitu ya. Ini yang membuat orang selalu a priori terhadap makanan alami, tidak mengobati penyakit. Siapa suruh sakit? Makanya dijaga. Jadi jangan sampai kita berpikirnya begitu, terbalik. Kalau saya selalu membuat suatu mindset, ayo menjadi manusia selalu berpikiran jangan sampai sakit, jangan ada kalimat sakit, tapi bagaimana saya harus sehat.
Dengan kita memindset begitu, berarti kita akan terus berusaha memotivasi diri memilih makanan secara cerdas dan selektif. Tapi kalau memikirkan bagaimana obat herbal untuk saya mengobati sakit, berarti kita nanti lalai menjaga kesehatan. Ya memang benar kalau namanya obat herbal bukan ngobatin. Obat herbal menjaga fungsi fitrah sel tubuh karena dia tadi ingat merupakan antioksidan yang membuat ikatan terhadap oksidan racun-racun di tubuh. Jadi kebayangkan kalau sudah sakit, oksidannya sudah banyak bertumpuk-tumpuk. Jadi kalau dilihat di sini konsepnya, kenapa orang sakit lambat sekali sembuhnya, gitu ya? Lihatlah di sini ada satu slide saya yang seperti jungkat-jungkit. Nah, jungkat-jungkit. Orang sakit pasti ini akan lebih, bukan hanya begini. Udah kesini banget nih. Udah, wah, berat sekali. Terus mau dikasih sama herbal. Ya nggak kan, kalau kita pola hidup sehatnya baru sebulan, terus bilang nggak sembuh-sembuh, ya ibu sudah, bapak sama ibu sudah nyampe hidupnya selama 20 tahun. Masa mau ininya sama dalam waktu sebulan? Nah, itu berpikir nalar yang logik. Paham ya? Sementara kalau obat chemical atau medicine, saya sebagai dokter mengobati. Ya, contoh, ada orang yang sudah bernanah gitu ya. Luka operasi terbuka bernanah. Terus ada obat herbal anti-inflamasi radang termasuk kunyit, jahe gitu ya. Macam-macam lah diminumin ke dokter si daun sirih ke ibunya. Tidak mengobati, kumannya sudah jutaan miliaran dalam nanah kulitnya. Jadi kita perlu anti kuman yang terukur secara saintifik untuk diberikan antibiotik. Karena tadi antioksidan bukan sebagai pembunuh makhluk lain. Jadi perlu suatu obat yang terukur, yang sudah diuji secara klinis dosisnya untuk bisa mematikan kuman yang sudah berkembang biak secara merajalela di sana. Karena ternyata Allah juga mengajari kita konsep rahmannya. Karena Allah ingin buat konsep kita seimbang, bukan membunuh makhluk Allah yang lain sebenarnya. Kalau kita buka Quran surat Al-Infitar ayat 7, Allah sudah menyusun untuk kita seimbang. Kalau nggak seimbang itu bukan karena Allah, karena kita yang atas izin Allah, tapi karena kita lalai menjaga keseimbangan itu. Sehingga kita dimasukin penyusup yaitu kuman-kuman berlebih-lebihan. Sementara kuman itu bisa masuk kalau sistem imun kita drop. Sistem imun adalah daya tahan tubuh bawaan yang Allah sudah berikan sejak dalam kandungan ibu kita, sel darah putih. Sel darah putihnya loyo, gara-gara tadi tidak di-enhance, tidak di-support oleh zat-zat alami selama ini. Sehingga ketika sel darah putih jenis makrofag, limfosit tadi drop, datang kuman dari luar seperti security yang nggak ada, masuk mereka ke dalam kompleks, ngejarah, menduduki tubuh kita, terjadi proses penyakit. Nah, terus buru-buru nyari herbal, konsepnya salah. Ini sudah terlambat. Ya, jadi konsep menggunakan herbal memang lebih utama untuk maintenance dalam suatu mindset positif. Bagaimana aku harus sehat, bukan bagaimana aku obati kalau aku sakit. Dengan begini, oh paham bahwa konsep keseimbanganlah Islam yang mengajarkan, Quran yang mengajarkan. Ya, begitu jawabannya. Memang benar sekali. Herbal bukan untuk mengobati penyakit. Penyakit sudah luar biasa sekali itu terjadi beratnya beban inflamasi dalam tubuh. Jadi kalau mau keseimbang, perbuatan tidak menjaga diri 10 tahun, berarti tunggu 10 tahun lagi pakai herbal baru sembuh. Baru konsepnya seimbang. Demikian jawabannya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Neti atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya dan kita sebagai pendengar. Nah, Dr. Neti, ini ada pertanyaan terakhir dari Asna, yang mana pertanyaannya itu, dokter mau tanya kalau serbuk zuriat ditaruh di kulkas baik atau tidak? Ada tambahan lagi, dok? Saya ada masalah dengan darah yang terus keluar dari awal minum obat dokter tetap bermasalah. Kemudian minum herbal atau rebusan kunyit jahe, ditambah madu, ditambah habat, dan juga minum air kelapa muda. Tapi tetap keluar darahnya, dok. Akhirnya ke dokter lagi dan saat ini sedang konsumsi obat kimia. Propera 10 mg, bolehkah saya juga minum herbal seperti madu, habatus sauda, atau rebusan kunyit jahe? Seperti itu, dokter.
Ini kalau darahnya haid ya, dikasih Provera tuh hormon ya. Bu, terjadinya penyakit perdarahan banyak, itu adanya penebalan dinding rahim. Penebalan dinding rahim, pola hidupnya barangkali kelebihan lemak jenuh selama ini. Kalau ibu dikasih Provera artinya adalah progesteron untuk menekan penebalan dinding rahim karena kelebihan estrogen, dan estrogen merupakan sumber dari makanan tinggi lemak jenuh atau lemak trans. Terus solusinya dikasih obat, hormon. Ya, dokter akan kasih kalau ibu terus berdarah nanti ibu anemia dan harus hidup dengan transfusi darah. Itu sebagai emergency care ya untuk life saving. Tapi kalau ibu hulunya tidak merubah pola makan minum ibu, tetap mengkonsumsi lemak jenuh, ya tidak akan pernah selesai penebalan dinding rahim. Nah, kalau minum herbal ya silahkan saja minum gitu ya. Tidak berlebih-lebihan tentunya, membelilah herbal yang terukur perusahaannya, bukan kata si Anu, apalagi kalau nggak ada izinnya. Kalaupun tidak pakai izin Badan POM, ya minimal sudah ada dinas kesehatan yang ikut melihat perusahaan tersebut memproduksi. Contohnya kita industri rumahan jamu menjamu, kita sudah punya izin PIRT di mana tim dinas kesehatan sudah melihat dan mengukur dan menimbang produk-produk ini aman untuk masyarakat. Ya, kadang-kadang jualan kemasannya keren, begitu izinnya tidak ada dikonsumsi. Hati-hati, jangan-jangan dia nggak pernah baca buku Badan POM tadi, baca buku saku Badan POM yang sudah ada dosis-dosis dari Simplicia nabati kering gitu ya. Untuk simpan di kulkas, sudah sama-sama kita ketahui bahwa obat herbal itu harus kering, terhindar dari jamur ya. Kalaupun timpan di kulkas boleh-boleh saja, tapi kesegarannya bisa terganggu karena suatu kesegaran itu bolak-baliknya keluar masuk kulkas akan menambah yang disebut oksidatif atau yang disebut radikal bebas. Jadi walaupun masih utuh kandungan antioksidan, tapi dia sudah mengandung karena keluar masuk suhu ruangan, suhu kulkas sampai 3 hari ini ya, akan juga ada zat yang disebut oksidatif. Nah, jadi akan tidak ada efek dan tidak ada efek samping. Jadi minum herbalnya nggak ada efek apa-apa. Nah, begitu konsep di kulkas ya. Makanya rajinlah membuat jamu menyeduhnya dengan setiap hari. Jadi lebih baik dengan Simplicia nabati kering daripada kita buat sediaan basah, ngeblender jahe kunyit serai disimpan 3 liter dalam kulkas. Nanti kita hanya dapatnya zero efek. Tidak ada mudorot, tidak ada manfaat. Ya, sifatnya apa ya? Mubah aja. Begitu. Demikian penjelasannya. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya tadi. Semoga penanya dan kita semua mendapatkan hikmah apa yang sudah dikatakan oleh dokter tadi. Masya Allah dokter di sini begitu banyak antusias dan juga penanya dari peserta webinar. Namun kita ada keterbatasan waktu, nantinya semua pertanyaan akan disimpan terlebih dahulu dan akan dijawab melalui grup WA. Baik, nah, dokter, terima kasih. Ini saya mau, kalau nggak sapu bersih aja deh, takutnya berhutang ya. Oke, di sini saya mau tanya, mau jawab aja langsung ya. Oh ya. Dok, saya mau nanya dok, penggunaan di kulkas sudah saya jawab tadi ya, yang perdarahan sudah. Untuk PCOS kenapa takut? Untuk PCOS bahan jamu silakan Bu, tapi bukan hanya minum jamu. Penutup tadi kan saya sudah sampaikan, healthy lifestyle adalah bagaimana integrasi tubuh, pola makan, pola istirahat, pola aktivitas. Minum jamunya setiap hari rajin, tapi makan gorengannya 1 kilo. Gimana mau seimbang? Bagaimana mau mencapai keseimbangan untuk tubuhnya? Ya, jadi silakan ikut kelas-kelas kesehatan kita selain di menjamu juga di pengawal generasi Qurani, di Halila. Kita ini mengajar konsep bagi orang awam dari benar-benar detail supaya terjadi suatu kemandirian dia untuk menjaga kesehatan secara mandiri, bukan hanya disuruh gitu. Untuk PCOS adalah suatu gangguan metabolik. Terjadinya barangkali berat badannya berlebih. Ayo kembalikan dulu berat badannya menjadi BMI normal. Batasi asupan kalori, karbo, dan lemak. Dengan cara bisa jadi wasilahnya puasa sunnah. Tentunya dengan sahur dan buka dengan adab-adab yang disunahkan oleh Rasulullah. Bukan makan buka puasa pakai ayam goreng, nasi goreng, tapi dengan air putih dan madu. Dan juga kurma tentunya. Gitu ya. Jadi bicara herbal bukan the one and only untuk mencapai hidup sehat ya. Gitu. Banyak faktor yang kita harus juga integrasikan. Baik, berikutnya lagi bertanya untuk dosis anak-anak. Untuk dosis anak-anak,
Ya, kalau anak kita beratnya 10 kilo, kita dosisnya tadi sudah saya sampaikan, nanti slide-nya silakan dibagi, 9.000 miligram atau 9 gram sehari. Berat maknya 60 kilo, anaknya 20 kilo. Ibu bagi saja pakai persentase. Demikian ya. Oke, jadi Ibu juga harus tahu dosisnya. Nanti ya kalau ingin usaha jamu, insya Allah di menjamu juga sudah terukur semuanya. Kita nggak mau sembarangan karena juga kita ingin menjamin keselamatan dari konsumen kita ya. Jadi kalau dosis anak-anak dibagi dengan berat badannya dari ibunya dosis dewasa. Baik, oke. Jadi kalau ingin makan misalnya kelor, jahe, kunyit semuanya dicampur jadi satu silahkan. Ya, sekali minum 1 hari saja sudah. Ibu kan juga harus minum air putih, gitu ya. Terus ada yang tadi nanya, bagaimana tadi ya kalau minum air kelapa dicampur herbal? Ya nggak apa-apa, baik saja. Semua menjadi senyawa kompleks yang luar biasa sekali potennya sebagai antioksidan. Tapi minum air kelapanya bukan sampai tiga kali, sekali saja. Ya, insya Allah. Jadi kalau mau dicampur nih, Bunda Meti hari ini makan teh daun tin, zaitun, bidara, kelor, kunyit, sama pegagan dijadiin satu, tapi dosisnya ya sedikit-sedikit, diseduh dalam air 500 cc. Udah itu saja. Ya. Terus bagaimana tahunya fungsi ginjal? Jangan takut mikirin ginjal. Ibu tahu nggak? Makan donat saja dengan banyak pengawet itu lebih bahaya dari minum secangkir wedang jahe. Karena ada zat pengembang, pengawet, pewarna, pelembut di sana yang sifatnya aditif atau chemical agent yang tidak terlalu fitrah. Karena ingat, yang disampaikan oleh Dokter Medi tadi bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih Dokter. Sama-sama, Uci. Baiklah, kesimpulan dari apa yang didapatkan pada hari ini adalah sehat itu memang mahal ya sahabat sehat. Namun tidakkah kita menyadari bahwa betapa sempurnanya ciptaan alam semesta ini dibuat Allah dengan sebaik-baiknya. Namun kita sebagai manusia terkadang lengah dan terkadang lupa akan semua itu. Nah, sahabat sehat di sini kan kita sedang menyebarkan pamflet yang berisikan door prize. Adakan diskon 20%. Ini juga kita mempunyai buku ya, buku Nutrisi Genku, karangan dari Dr. dan juga Kakak Siti Aisyah Hambali, khusus untuk peserta webinar mendapatkan potongan harga, yaitu 90.000 untuk peserta webinar. Kemudian masalah, nah ini juga ada, ini program dari Halila, yaitu yang dipegang oleh Kakak Aisyah Hambali tadi. Ini pematerinya juga dari Dr. Meti Elvina dengan 10 kali pertemuan. Ini contact dates-nya. Boleh bagi yang ingin mengikuti bisa menghubungi admin atau bisa dicek di IG-nya Halila ya. Juga ada kegiatan dari Khalif, yaitu kajian online spesial Ramadan. Boleh bagi sahabat sehat yang ingin bergabung bisa menghubungi masing-masing admin dari kajian tadi. Baiklah peserta Bapak Ibu webinar menjamu part 1, masalah sertifikat itu karena kita
Di sini banyak sekali antusias dari peserta webinar, makanya dari itu kita akan mengirimkan sertifikat H-2 setelah acara, itu akan dikirimkan melalui email yang tadi sudah mengisi emailnya dan sudah mengisi absen. Dan akhirnya saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada partisipan, kepada pemateri, dan juga kru yang bertugas di belakang layar, dan juga antusias sekali ya dari peserta menjamu. Dan saya selaku moderator mewakili semua kru yang bertugas hari ini. Mohon maaf bila terjadi kehilafan ataupun terjadi kesalahan karena kita itu sifatnya manusia. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh dua pemateri yang sungguh luar biasa dapat kita ambil hikmahnya. Dan tetap stay tune di IG kami di Menjamu Masa Depanmu. Atau juga untuk info ingin menjadi reseller bisa menghubungi di admin kami Menjamu, yaitu di 082121245909. Dan akhirnya kita tutup webinar Menjamu kali ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.